pendidikan Nabi. Saudara-saudara, gal Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ta'addabtu bi'adabin Nabi. Aku beradab, aku berakhlak dengan akhlak dan adab Nabi Muhammad. Seperti apa akhlak Sayyidina Ali? Seperti apa adab Sayyidina Ali? Beliau dibunuh oleh Ibn Muljam. Ibn Muljam bunuh beliau dengan pisau khanzar, pisau yang melengkung, dipukul kepalanya. Ketika dipukul kepalanya dengan pisau, apakah beliau bilang, bunuh itu Ibn Muljam, bakar itu Ibn Muljam? Tidak, saudara-saudara. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Beri Ibn Muljam minum karena dia dalam keadaan haus. Beri Ibn Muljam makan karena dia kelaparan. Beri Ibn Muljam perlindungan sebagaimana perlindungan yang kalian berikan kepada aku karena dia dalam keadaan ketakutan. Akhlak siapa itu? Adab siapa itu? Itu akhlak dan adab Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ta'addabtu bi'adabin Nabi. Aku beradab, aku berakhlak dengan adab dan akhlak Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad berkata, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku akhlak, adab, sopan santun, budi pekerti, sehingga sebaik-baiknya adab, sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya pendidikan adalah akhlak dan pendidikanku. Saudara-saudara, Muqaddam Tsani Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Segaf, beliau adalah orang yang di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Beliau berkata, "Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblis." Kalau cuma memodal ilmu saja, memodal hadir duduk di majelis ilmu ngaji, cuma modal ilmu pengetahuan, seseorang bisa jadi mulia, maka berarti makhluk yang paling mulia adalah iblis. Sepinter-pinternya kamu, sealim-alimnya kamu, lebih alim dan lebih pintar iblis. Sebanyak-banyaknya amal ibadah kamu, lebih banyak amal ibadah iblis. Kenapa iblis dikutuk? Kenapa iblis dilaknat oleh Allah? Karena iblis tidak punya adab. Seburuk-buruknya orang yang tidak punya adab adalah membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, didik kau punya anak-anak dengan pendidikan Nabi Muhammad. Banyak orang tua zaman sekarang lalai daripada mendidik anak-anaknya. Kamu bapak-bapak zaman sekarang sibuk cari uang, sibuk cari harta. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian, tapi kalian lupa memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Apakah kalian pikir kewajiban sebagai orang tua hanya memberi makan jasmaninya saja? Kalau kewajiban orang tua hanya ngasih makan anak, memberi makan jasmaninya, tidak ada beda dengan binatang. Kamu belum bangun cari makan, binatang udah bangun duluan cari makan buat anak-anaknya. Ada yang lebih wajib bagi kamu. Apa itu? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak kamu. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Makanan jiwa dan makanan hati adalah ilmu. Hati 3 hari tidak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian, wahai bapak-bapak, telah berapa lama engkau menjadi sebab hati anak-anak engkau mati? Perhatikan nafkah, makanan, minuman yang masuk ke dalam perut anak istri kamu. Apa kata Nabi Muhammad? Ala inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Dalam tubuh manusia, dalam jasad kita sebagai manusia, ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, rusak seluruh anggota tubuh. Daging itu adalah hati. Hati, baik buruknya anggota tubuh tergantung dari hati. Karena anggota tubuh adalah muttabi, anggota tubuh adalah pengikut. Pengikutnya siapa? Pengikutnya hati. Kalau hati baik, seluruh anggota tubuh baik. Kalau hati rusak, seluruh anggota tubuh rusak. Al-zahir anwa'ul batin. Apa-apa yang ada di luar itu adalah alamat cerminan dari apa-apa yang ada di dalam. Nah, baik buruknya hati tergantung dari makanan yang masuk. Karena hati itu tumbuh, anggota tubuh akan melakukan sesuatu yang baik. Tapi kalau yang masuk makanan syubhat, apalagi makanan haram, hati kamu tumbuh dari sesuatu yang haram, sehingga hati kamu menjadi hati yang haram, hati yang rusak. Sehingga ketika darahnya mengalir ke kedua matanya suka memandang hal-hal yang haram, suka memandang maksiat. Ketika darahnya lari ke telinga, suka mendengar fitnah, ghibah, namimah. Darahnya lari ke lidah, lidahnya suka berbohong, suka fitnah, suka buhtan. Kemudian ketika darahnya lari ke tangan, tangannya suka merampas hak orang, suka menzalimi orang, merampok harta orang. Darahnya lari ke kaki, kakinya suka melangkah ke tempat-tempat yang haram. Perhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut anak istri kamu. Bagaimana waraknya ulama terdahulu dalam memberi makan anak istrinya. Saudara-saudara,